Ahli Hukum Administrasi dari Universitas Islam Indonesia, Profesor Dr. Ridwan, juga jadi ahli paslon nomor urut 1 Anies Baswedan, Muhaimin Iskandar. Dan dalam keterangannya pemirsa, Ridwan menyebut pencalonan Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden 2024 tidak sah secara hukum. Untuk yang kedua, pencalonan Rakabuming Raka dari perspektif hukum administrasi, saya menyimpulkan itu tidak sah dengan alasan sebagai berikut. Bahwa pada saat pendaftaran, yaitu yang periodenya ditetapkan oleh KPU, itu tanggal 19 Oktober sampai dengan tanggal 25 Oktober 2023, peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu belum dihapus, belum diganti, belum diubah, belum dirubah. Sehingga dengan demikian, peraturan yang berlaku saat itu adalah peraturan KPU nomor 19 tahun 2023 itu yang mensyaratkan calonnya itu adalah berusia paling rendah 40 tahun. Sehingga dengan demikian pada saat pendaftaran itu ya yang bersangkutan memang belum berusia 40 tahun. Baru kemudian setelah itu ternyata diterima pendaftaran itu, baru kemudian penetapan sebagai pasangan calon itu menggunakan keputusan KPU nomor 1632 tahun 2023. Ini yang saya aneh dari perspektif saya sebagai bidang hukum administrasi adalah pada konsideran menimbang. Pada konsideran menimbang huruf A, di sana disebutkan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 ayat 1 Peraturan KPU nomor 19 tahun 2023. Padahal keputusan tentang penetapan pasangan peserta pemilu itu diterbitkan tanggal 13 November. Sementara peraturan KPU itu sudah diubah pada tanggal 3 November. Masih dijadikan dasar pertimbangan menimbang, konsideran menimbang. Masalah kenapa DKPP hanya memberikan putusan menegur, karena memang kewenangan DKPP hanya itu, tidak bisa memberikan sanksi yang lain. Ya. Maksudnya? Pak Kemik, Pak Bambang, nanti jangan ada dusta di antara kita ya. Ya. harus ya. Semua harus benar. Ini lebih kepada Bawaslu membuat putusan yang kebermanfaatannya itu. Ya, jelaskan sama ahlinya, Pak. Jadi saya lebih tekankan kebermanfaatannya. Ada pelanggaran faktual, nyata dan sistematik berulang-ulang, tapi kemudian Bawaslu membuat putusan itu yang hampir tak bermakna bagi law enforcement proses itu. Nah, dari sisi kompetensi ahli gimana? Ya, karena itu memang kewenangan. Kami keberatan karena kuasa hukum mengarahkan ahli untuk menjawab seperti apa yang diinginkan. Iya, Pak ahli tidak perlu harus memaksakan untuk menjadi tahu yang sebenarnya ahli tidak tahu. Kan sudah disumpah sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jadi kalau Pak Bambang tanya di luar konteks yang dianukan, kemudian ahli tidak paham pada bidang itu yang ditanyakan ya tidak. Kalau masih jawab. Ya, kalau bisa jawab, silakan. Kalau dalam hukum administrasi, ketika itu menyangkut masalah, kan ada dua norma dalam hukum administrasi itu. Satu norma pemerintahan, Bestur norm, itu untuk penyelenggaraan tugas-tugas sebagai pejabat negara, sebagai ASN, itu tunduk pada Bestur norm. Tetapi di samping itu ada juga namanya Gedrag norm, norma perilaku. Di situ masuk sumpah jabatan, fakta integritas, peraturan disiplin. Kalau pelanggaran di sektor itu, sanksinya sebagaimana yang tertera dalam peraturan perundang-undangan, teguran dan lain-lain. Adapun kebermanfaatannya, saya kira itu tergantung pada siapa.